Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apri Payadi, SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Sinjung, Kabupaten Belitung. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan coaching pada supervisi akademik untuk kegiatan pra-observasi. Bersama saya telah hadir Ibu Fitria SPD, guru matematika SMP Negeri 2 Sinjung. Fitria, Waalaikumsalam. apa kabarnya Bu pagi ini? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, Ibu, pada kesempatan ini kita akan melakukan wawancara pra-observasi dalam rangka supervisi akademik dan juga coaching ya. Nah, Ibu sehari-hari mengajar matematika Bu ya? Iya. Di kelas berapa Bu? Kelas 7. Nah, baik Bu, untuk kegiatan ini akan kita rekam Bu, apa Ibu keberatan? Tidak. Baik, terima kasih. Kita akan lakukan percakapan pra-observasi. Apa tujuan pembelajaran yang kami sampaikan pada pembelajaran nanti? Untuk materinya yaitu bangun datar segi 4 dan segi 3 ya Pak. Nah, untuk tujuan pembelajarannya pada materi ini yaitu siswa dapat mengenal bangun datar segi 4 dan segi 3. Dapat mengenal ya? Iya, dapat mengenal. Nah, kira-kira nanti dalam proses pembelajarannya mengenal seperti apa yang ingin diharapkan untuk dapat dilakukan oleh siswa? Mungkin dalam mengenal dalam lingkungan sekitar gitu ya Pak, bisa membedakan mana yang merupakan bangun datar segi 4, mana yang merupakan bangun datar segi 3. Baik. Nah, nanti proses pembelajarannya Ibu rancang seperti apa? Untuk proses pembelajarannya di sini saya memakai model pembelajaran psikoterapi ya Pak, di mana ini siswa menemukan suatu masalah. Kemudian selain itu juga dengan model pembelajaran kooperatif learning, yaitu dengan kelompok ya Pak. Menarik sekali Bu, kira-kira pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan dengan mengambil kegiatan di lingkungan sekitar Bu. Iya. Nah, kira-kira area pengembangan apa yang hendak dicapai secara khusus loh ingin dicapai dan kegiatan pembelajaran ini? Sesuai dengan tujuannya ya Pak, tadi yaitu mengenal. Nah, berarti di sini saya ingin mengajarkan ke siswa bahwa bisa mengenal bangun datar segi 4 dan segi 3 itu terutama di lingkungan sekitar, entah itu dalam lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Karena ini pembelajarannya di sekolah, berarti nanti mengenalkannya itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Berarti nanti ada kegiatan yang di luar kelas ya Bu? Ya, benar sekali. Nah, era pengembangan yang tidak dicapai itu seperti itu tadi, mengenal bangun segi 3 dan segi 4. Nah, ada lagi mungkin Bu yang ingin disampaikan terkait dengan area pengembangan ini? Kemampuan apa lagi yang ingin Ibu gali dari murid-murid Ibu? Yang jelas di sini dari tujuan pembelajaran tadi itu saya berharap ya Pak itu siswa itu bisa menumbuhkan sikap menyadari kepada Tuhan, kemudian sikap gotong royong, kemudian sikap jujur dan berani membukakan pendapat. Luar biasa, bisa terbayangkan nanti proses pembelajaran yang Ibu sampaikan ya di kelas Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya, strategi apa yang Ibu persiapkan, mungkin langkah-langkahnya pembelajaran seperti apa yang nanti secara ringkasnya Ibu ingin lakukan? Seperti pembelajaran biasa ya Pak. Pertama ya pasti pembukaan di mana nanti akan dikenalkan materi dasarnya dulu, seperti apa untuk bangun datar segi 3 dan segi 4, kemudian membentuk suatu kelompok, di mana dalam kelompok itu nanti diberikan suatu masalah. Nah, kemudian dari masalah itu nanti mereka dalam setiap kelompok itu nanti akan mencari penyelesaiannya, entah itu di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, kemudian setelah mereka menyelesaikan masalah tersebut, nanti mereka akan mempresentasikan atau mengomunikasikan dengan teman-temannya. Baik, luar biasa, menarik sekali Bu. Nanti pembelajaran yang ingin Ibu sampaikan, strategi-strateginya. Mungkin ada lagi Bu yang ingin disampaikan, yang ingin digali lagi. Strategi apa lagi yang mungkin? Mungkin dengan
pembelajaran di luar kelas ya Pak. Iya. Salah satu itu kan kalau selama ini kan matematika dikatakan pembelajaran yang begitu sulit gitu Iya. ya. Nah, dikatakan monoton seperti Iya. itu. Nah, mungkin strategi lainnya itu ya, belajarnya di luar lingkungan kelas, lihat anak tersebut tidak bosan. Iya. Nah, dia tidak bosan, bahwa matematika itu tidak sesulit seperti itu. Nah, kita bisa mengaplikasikannya dengan lingkungan-lingkungan sekitar. Ibu Fitri ya, kira-kira hambatan apa yang mungkin akan ditemui ketika melaksanakan strategi pembelajaran ini? Kalau hambatan mungkin salah satunya ya Pak, ada beberapa siswa yang kemungkinan sulit membedakan. Iya. Nah, mana bangun datar segi 4 dengan segi 3 dengan bangun ruang. Karena beberapa siswa yang telah saya temukan itu sulit membedakan mana bangun datar, mana bangun ruang. Nanti kemungkinan saya akan membuat satu LKPD, di mana LKPD itu akan menjadikan satu bentuk contoh gambar membedakan ini merupakan bangun datar segi 4, segi 3 dan ini merupakan bangun ruang. Nah, biar mereka membedakan mana bangun datar dan mana bangun ruang. Baik, ya. Itu mungkin yang strategi yang menarik Bu ya. Jadi pada anak-anak yang memang kesulitan nanti Ibu sudah menemukan solusinya. Baik Bu, mungkin itu saja percakapan pra observasi kita. Nanti saya akan masuk ke kelas Ibu untuk melakukan observasi di dalam kelas Bu ya. Mudah-mudahan kegiatan apa yang Ibu rancang ini berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Sudah 2 minggu ya kalian tidak sekolah, itu jujur ya. Hari raya untuk pembelajaran matematika setelah liburan ya. Nah, jadi setelah 2 minggu libur merayakan hari raya Idul Fitri, nah tibalah hari ini kita bertemu kembali. Nah, untuk memulai pembelajaran seperti biasa ya. Sebelum ibu memulai pembelajaran, biasanya ibu absen dulu. Yang tidak hadir hari ini siapa? Kalisa. Kalisa kemana? Izin kemana? Kontrakan abang ke Bundara. Oh ya, oke. Selain Kalisa, Catherine, kemana Kak? Alfa, tidak ada pemanasan. Ya, oke, kita pemanasan terlebih dahulu, oke?
Ya, nah di sini pada materi ini kalau dari dasarnya adalah tiga mengaitkan rumus keliling dan rumus berbagai jenis segi 4 dan segi 3. Nah, di sini ada IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensi, yaitu mengenal bangun data segi 4 dan segi 3. Jadi sebelum ke rumus kita harus mengenal dulu apa itu segi 4 dan segi 3. Nah, tujuan kita mempelajari materinya adalah bahwa kalian siswa mampu memahami dan mengenal bangun data segi 4 dan segi 3. Oke. Ibu rasa data segi 4 dan segi 3 ini sudah jelas kalian pernah dengar pada saat SD ya? Sudah kan? Nah, di sini ada pertanyaan. Coba kalian sebutkan contoh bentuk bangun data segi 4 dan segi 3 di sekitar kalian. Yang bisa menjawab silakan tunjuk tangan. Ya, yang bisa menjawab ayo di sekitar. Tidak mesti di dalam ruangan ini, boleh di luar ya atau di mana pun. Tunjuk tangan apa? Apa Kak? Figura. Itu termasuk segi 4 apa segi 3? Segi 4. Betul. Ada lagi yang lainnya? Buku. Apa? Apakah tadi? Buku. Ya, benar. Buku bentuknya apa? Segi 4. Yang bentuknya segi 3 di sini ada enggak? Apa? Coba. Apakah? Ada di sini yang berbentuk segi 3. Itu kan tidak. Apa? Apa Seth? Penggaris. Ya udah, penggaris segi 3 ya. Benar? Apa? Penggaris. Ya, di belakang mungkin ada yang penggaris ya. Ya, sebenarnya segi 3 itu bagian dari segi 4. Tapi yang penting kalian sudah membedakan dan tahu bahkan segi 4 dan mana segi 3 ya. Nah, di sini ada dua video yang menjelaskan tentang unsur-unsur atau sifat dari dua bangun data, yaitu segi 4 dan juga segi 3. Nah, ini akan Ibu tampilkan. Silakan kalian lihat nanti apa yang sudah ditampilkan dalam video tersebut tentang segi 4 dan juga 3. Di sebelah atas katakan hasil garis sehingga benar-benar bisa belajar tentang segi 4 dari awal sampai akhir. Jadi kita ulang sedikit ya, segi 3 dibentuk oleh 3 buah titik, yang dibentuk oleh 4 buah titik itu namanya segi 4. Nah, persegi dan persegi panjang adalah bangun datar yang berbentuk atau masuk dalam golongan segi 4. Nah, kalau kita lihat di sini, Kakak sudah pernah mengajarkan tentang segi 4 sembarang. Tidak Kakak bahas secara detail, ada layang-layang di jalan dan sebagainya. Nah, ternyata persegi dan persegi panjang ini memiliki sifat seperti bangun-bangun di atasnya. Pada dasarnya persegi panjang itu adalah jajah-jajah dengan sudut siku-siku. Nah, ya. Kemudian persegi itu adalah sebuah bangun yang memiliki sifat dari persegi panjang dan juga belah ketupat. Atau bisa dibilang ini adalah sebuah belah ketupat yang memiliki sudut siku-siku. Jadi dia memiliki sifat dari bangun-bangun yang ada di atasnya. Jadi gimana nih untuk sifat-sifat persegi ya? Tentu sifat-sifatnya akan semakin sederhana dan semakin mudah untuk kita ketahui. Di sini keempat sisi sama besar. Jadi AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA. Kemudian sisi yang berhadapan sejajar sama seperti belah ketupat atau jajar lintang ya. Kita punya AD sejajar sama BC. Kemudian kita punya AB sejajar sama DC. Kemudian keempat sudutnya 90 derajat, semua 90 derajat. Kedua diagonalnya sama panjang atau sama besarnya. Kedua diagonalnya saling memotong tegak lurus ya, dan membagi dua sama besar.
Berarti ini sama semua nih. Nah ini diagonal semua sama semua. Diagonalnya membagi sudut-sudut persegi sama besar. Nah, karena dia sisinya sama, hanya diagonalnya juga sama, sehingga menyebabkan ini terbagi menjadi sama besar. Semua terbagi menjadi sudut yang sama. Karena semuanya 90 derajat, maka masing-masing sudut kecil ini adalah 45 derajat. Ini semuanya 45 derajat nih. Kalau di persegi dia pasti. Gimana dengan persegi panjang? Sifatnya adalah sebagai yang berikut. Sisi yang hadapan sama besar ya, AD sama dengan DC, sama seperti pada jenjang. Sisi yang hadapan juga sejajar, AD sejajar BC, DC sejajar AD. Kapasitasnya 90 derajat, is cos 90 derajat. Kedua diagonal sama besar. Sifat dari dua bangun yaitu persegi dan bangun panjang ya. Segi empat itu tadi seperti yang sudah ditampilkan di awal, di sini ada banyak jenis segi empat. Tadi yang disebutkan dari Eci itu figura katanya itu termasuk segi empat. Nah, lebih tepatnya dia bangun apa? Persegi panjang ya. Nah, buku tadi ada yang menyebutkan buku. Nah, buku itu termasuk segi empat. Nah, nama bangunnya itu adalah persegi panjang. Nah, jadi itu termasuk segi empat. Jadi untuk segi empat, kalau yang sudah kalian lihat di tampilan video itu ada berbagai macam segi empat ya. Nah, yang di atas itu segi empat, itu juga disebut segi empat ya, karena dia memiliki 4 sisi. Ya, kemudian yang di bawah itu yang putih itu gambar apa layang? Layang itu juga segi empat dan seterusnya. Ya, nah inilah untuk penjelasan dari salah dua ya, persegi dan persegi panjang dari bangun segi empat. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang pembahasan segi tiga. Tadi sifatnya sudah dilihat ya. Nanti kalau pengen menampil ulangi lagi nanti akan ibu tampilkan lagi ya. Nah sekarang kita masuk ke segi tiga. Juga di sekarang atas saya akan kasih link playlist sehingga teman-teman bisa belajar tentang segitiga dari awal sampai akhir. Yuk kita langsung saja belajar hasil. Jadi dua buah titik itu bisa menghasilkan sebuah garis ya. Kalau kita punya dua buah titik, kita bisa menghasilkan garis. Kalau kita punya 3 titik atau lebih, nah ini kita bisa menghasilkan yang namanya bangun datar ya. Bergantung nih, bisa segitiga, bisa segitiga. Kalau segitiga artinya dia dibentuk dari 3 buah. Tampilan dari bangun datar segi empat dan juga segi tiga. Nah, ini baru pengenalan awal ya, baru mengenai tentang jenis-jenisnya, macam-macam bangunnya serta sifat-sifatnya. Ya, ibu rasa kalian pasti sudah mempelajarinya waktu SD ya. Kalian di segi empat itu contoh bangun datar. Kalian sudah pasti tahu ya, kalian sudah menyebutkan figura, buku, penggaris dan sebagainya ya. Nah, menonton video sudah selesai ya. Nanti nah setelah menonton video sesuai dengan instruksi pembelajaran selanjutnya adalah waktunya kalian kerja kelompok. Karena tadi yang tidak hadir 2 orang ya, siswanya ada 29 ya, yang sudah keluar. Jadi ada 27 siswa. Ini 27 siswa kita bagi menjadi berapa kelompok enaknya? Berapa kelompok? 27. Jadi 9 orang satu kelompok, nggak keramaian. Mau berapa kelompok? Mau dibagi 6? Kalau dibagi 6 dari satu kelompoknya sekitar ada yang 5, ada yang 4. Nah, nanti ini ada waktunya, ibu kasih waktu ya. Kemudian nanti kalau waktunya sudah habis akan ada presentasi dari setiap
kelompok. Oke? Ibu beri waktu 2 menit lagi untuk mempersiapkan kelompoknya ya. Kalau ada yang pengen kembali atau masuk keluar boleh. Ya. Kalau lebih enaknya kan semua biar nanti bisa belajar itu. Kalau yang penting nanti ada kayak ini kan beli atau yang ini apa ya ada ya sebenarnya tidak ada di Ketika kami ingat saya itu. Nggak bisa jadi speaker. Ini kakak Desti. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yaitu mengenal segitiga. Ada beberapa gambar yang disuruh untuk memilih bentuk segitiga yang benar. Segitiga. Apanya yang baik? Jawabannya atau maksudnya apa? Atau ada yang ingin menjawab jawaban kelompok tadi itu salah. Jawabannya seperti ini boleh. Ya, gimana kelompok sastra? Kelompok sastra gimana?
harus pintar dan tidak ngobrol. Yang belakang gimana tanggapannya ke kawan yang sama tadi? Kelompoknya Haris, Devin, Paris, Devin. Gimana tanggapannya untuk temannya yang sudah maju? Ada yang disangka? 3 kelompok tadi. Yang sebelum ibu tutup, kita sama-sama menyimpulkan dari hasil pembelajaran itu apa yang bisa kita simpulkan. Ada yang bisa menjawab? Dari pembelajaran hari ini apa yang dapat kita simpulkan? Ya, kita bisa. Ya, bisa apa kita? Bisa? Bisa apa, Pak? Bisa memahami? Bisa memahami? Apa itu? Kata kita ya bisa memahami perbedaan dalam kata segitiga dan sifat. Oke, bisa salah satu dimasukkan kesimpulan. Selain itu apa? Bisa mengenal. Yang mengenal benda-benda sekitar kita maupun di luar sekitar kita yang berbentuk segitiga maupun segi empat. Ya, kemudian bisa mengenal bentuknya. Ya, mungkin sekian dari pertemuan kita hari ini ya. Kalau pertemuan selanjutnya nanti pertemuan dengan segitiga dan juga segi empat. Ya, dan sebelum penutupan, karena tadi di awal kita ada ice breaking, di akhir juga harus ada ice breaking biar kalian tetap ceria. Ya, perwakilannya boleh disebutkan ya, yang tadi ada geografi. Satu orang aja yang apa lagi? Bisa nah, untuk pembelajaran kedepannya kalian juga ada seperti ini ya. Nah, oke, ada pertanyaan kira-kira sebelum ibu menutup pertemuan kita hari ini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita tutup dulu pertemuan hari ini ya. Seperti biasa, kita memulainya dengan salam.